ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah, wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, terus saya sampaikan maqasid, tujuan kita membuat video-video kita, bahasa saya kita, karena saya tidak mengatakan bahwa saya satu-satunya, tetapi banyak teman-teman hijrah yang juga tetap berdakwah menggunakan media, yaitu media baik TikTok, YouTube, maupun Facebook, maupun Instagram, dan mungkin door to door secara japri lewat WA. Mendakwai sahabat-sahabat, teman-teman, saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk membuka cakrawala, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada sahabat-sahabat yang ada di sana. Saudaraku semua, setelah geger genjik, geger genjik apa geger genjik? Rame di mana Facebook saya, dan saya dijapri oleh seseorang, Cokam, mohon untuk pertemanan ribat aklis salim untuk di private ya, biar kita juga langsung berteman. Ternyata benar, saya privat, artinya tidak bisa melihat siapa aja teman Anda. Saya juga baru tahu, ditunjukin tutorialnya, thread ini. Benar, saya coba langsung banyak yang ingin berteman, dan saya lihat rata-rata yang masih ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Namun artinya mereka sudah mulai condong menyimak. Bahasa mereka, saya menyimak dulu, pokoknya nyimak dingin. Mohon bimbingannya, saya menyimak. Nah, insya Allah akidahnya sudah aman. Namun dengan berbagai pertimbangan yang mereka anggap sebagai darurat, ya masih bertahan di dalam LDI. Dan kita pun tidak menyalahkan itu. Artinya seseorang itu masing-masing punya tingkatan kesulitan dan kemampuan yang masing-masing Allah berikan. Jadi kalau saya tidak boleh tidak menghukumi itu, so nggak berani lo, cemen lo, langsung aja lo, enggak.
Konsepnya nggak seperti itu. Semua orang punya pertimbangan masing-masing. Karena ada beberapa orang yang teman dekat saya, akrab saya, baik mubalek, agenia yang masih di dalam, namun juga bahkan berkontribusi pada kita. Nah, ada daurah juga dia ikut sedekah. Sampai bangun pondok ini loh, dia juga sedekah. Ya, ada sedekah. Ada yang bahkan sampai korban pun ikut. Berapa itu di sana misalnya? Untuk satu bagian dari 7 sapi itu berapa? Satu bagiannya. Ada, tetapi orangnya masih di dalam. Masih di dalam Islam Jamaah, masih di Jokam, masih di LDI. Ya, tapi akidahnya sudah lepas. Dan beliau tentunya menikmati penjelasan-penjelasan, menikmati dakwah-dakwah Ribat Akhri Salim dan teman-teman yang lain. Geger kemarin ketika kita membacakan tentang narasi dari teman-teman yang ada di dalam saat asrama Kitabul Khutbah, yaitu narasi kondisi suasana kajian selama kurang lebih 5 hari, mulai tanggal berapa? 13 sampai tanggal 18 Januari di Barat atau di Pundi. Situasi asrama yang kita sudah membacakan kemarin dengan berbagai cara metode guru-gurunya. Bukan guru kita tidak pernah diajar mereka. Guru-guru dalam Islam Jamaah, LDI, terutama teman-teman yang sudah ada yang di dalam, yang saat ini menyandang gelar LC dan menjadi kebanggaan warga Islam Jamaah. Walaupun saya tahu dan insya Allah valid, saya sudah menemui A1 itu orang-orang yang sudah berdekatan dengan beliau. Justru teman-teman saya orang-orang luar ternyata ya cerita, pokoknya salah satunya itu ada yang namanya adalah pokoknya itu akrab dengan saya, sholatnya di sini, setiap sholat asar di sini dan sebagainya. Dekat dengan kita, bukan artinya saya omongan itu bukan omongan obrolan lewat telepon, tapi dengan langsung bertemu dengan beliau ngobrol. Dan beliau juga minta pendapat menilai bagaimana cara Ustadz Ikhwan Gai, Ustadz Ribat itu menyampaikan. Katanya salah satu dari 5 ulama tadi mengatakan, ya beliau sudah di luar ya sudah tantang seperti itu, tapi kami memperbaiki dari dalam, kurang lebihnya seperti itu. Geger membuat para pengikutnya tidak terima. Tapi ada juga yang kolot, pokoknya terpengaruh ya sudah, ganti aja. Ternyata masyarakat muslimin hafidzakumullah ta'ala ini juga dirasakan sudah mulai masuk ke kantong-kantong pusat Islam Jamaah LDI. Ternyata mereka juga keberadaannya juga membuat tidak nyaman pada orang-orang tertentu, wabil khusus golongan-golongan para pinisepuh atau sesepuh atau bisa dikatakan para ulama sepuh. Dan memang tradisi seperti ini, model seperti ini itu memang sudah dialami, fase-fase seperti ini sudah dialami 3 masyayikh dulu, Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz Ridwan, dan Syekh Abdul Mas'ud. Fase-fase di mana ulama-ulama sepuh kurang ridho menyerahkan keilmuan kepada ahlinya. Ya, dan saya tahu sendiri dulu ketika kita udah asrama, ketika kita ngaji Jumat sudah bagus berjalan nih penuh kasir, sempat dihentikan. Sebelum dihentikan banyak suara-suara sumbang, pokoknya balik nih Mang Wali Banrohasan, pokoknya balik. Setiap pembukaannya saya ingat betul almarhum Pak siapa namanya Solihun, almarhum Pak Abdus Sobur, almarhum Pak Ansori, Mbah Ansori itu yang jenggotan itu yang selalu kurang terima atas penyampaian para masyayikh itu. Kok kata ini pembukaannya kan biasa seperti itu. Kita kan setiap Jumat dulu para ada mubalik daerah kan ngaji di Kediri.
Itu pembukaannya itu mesti ketika beliau pas di atas itu memberikan batasan-batasan. Jolali balik yonine jamaah, menange jamaah, bahasanya menang. Selalu dikatakan menang. Saya sambil bertanya sampai sekarang, menang itu lawan siapa sih? Nah, kalau selalu membahasakan bahwa jamaah menang, itu kira-kira musuhnya siapa? Siapa yang merasa sudah kalah? Siapa yang ditaklukkan? Negara mana, wilayah mana yang ditaklukkan? Ya sudah. Paling saya akhirnya membuat kesimpulan mungkin menang yang dimaksud adalah menang mengendalikan jamaah-jamaahnya. Menang mengendalikan pengikut-pengikutnya. Itu berarti menang. Menang mengendalikan, memerintahkan, membuat sapi perah bagi para pengikut-pengikutnya untuk membayar 10%. Merasa menang pengurus. Soalnya kalau menang berarti kan itu ada sebuah rancah, apakah ghazwul fikr, peperangan urat syarat atau debat jidal, atau mungkin peperangan fisik, lalu kemudian salah satu kalah dan dia katakan menang mungkin. Tapi di dalam Islam Jamaah Jogja 54 LD ini tidak pernah kita lihat melawan siapa, menguasai mana, tapi selalu dikatakan menang. Ya, kalimat itu selalu dikatakan bahwa menangnya jamaah, murninya jamaah, eksise jamaah sejak 41 menerapkan sistem ilmu mangkul. Jadi sejak dulu ulama-ulama sepuh itu sudah tidak suka dengan seperti itu. Ditambah orang-orang muda yang masih mempunyai kolot. Nah, kolot. Nah, hari ini terjadi, saya dapat informasi dari teman gitu aja lah. Tadi malam kita bacakan. Tadi malam yaitu situasi kondisi Gading, ya, situasi kondisi Pusat Islam Jamaah di Gading. Kita baca, tidak masalah ya, kita baca. Yang penting ada hal yang di privacy. Gading sekarang nggak seperti dulu. Sudah ada gerakan sembunyi-sembunyi. Nggak tahu ini benar dari perintah Amir atau tidak. Yang jelas ulama sepuh tidak sependapat dengan orang 4 yang pulang dari Mekah. Dengan yang orang 4 orang itu kan ada 5 sebenarnya. Yang satu sudah tidak nampak di permukaan. Mas Oong itu udah nggak begitu nampak. Yang 4 itu ya. Kalau guru-guru generus sebenarnya condong dengan keilmuan, tapi yang sebagian meragukan keilmuan, kemangkulan ilmu dari Mekah, karena disinyalir banyak yang ro'yi, soalnya banyak beda dengan pemangkulan ulama-ulama sepuh. Ulama-ulama sepuh ini kondisi di Gading ya. Kalau dulu pakate guru-guru generus disamakan paku bumi, menetap di Gading, nggak oleh metu sampai mati. Tapi perlakuan pengurus pusat ke guru-guru generus dan paku bumi beda jauh. Rata-rata paku bumi punya rumah di luar pondok. Nah, guru-guru generus hanya beberapa yang sing ono omah luar pondok soalnya sampingannya lancar. Sementara paku bumi tiap bulan menerobos kemana-mana, ukhrohnya banyak, makanya bisa beli rumah di luar. Ini sudah menjadi ukuran anak-anak, seumpama nggak disumpah anak-anak yuk bakalan metu dari pondok. Jadi sudah ada keresahan, tapi terikat dengan sumpahnya itu, terikat dengan akad lah bahasanya. Golek gawean sing iso mencari pekerjaan yang bisa memuliakan anak istrinya. Ya begitulah kondisi keadaan jamaah sekarang, beda jauh dengan 10 tahun yang lalu. Kepahaman jamaah sekarang singgowo api, jamaah api. Singgowo elek, yo jamaah dadi elek. Seperti hilang yoninya. Nah, gitu ya, seperti hilang yoninya.
Jadi ini ternyata sudah pantauan lama. Gejolak yang ada di dalam Islam Jamaah itu sendiri. Makanya apa sih peran kita itu? Kita menyuarakan, termasuk gejolak-gejolak yang di dalam itu. Saya yakin, ya, baik dari kalangan muda maupun dari kalangan tua. Sekarang itu zaman informasi mudah didapatkan. Informasi berseliweran. Ketika kita dakwah face to face, kita bertemu dengan orang-orang Islam Jamaah di Ijokam 354, tidak bisa. Tidak terhalang. Ya kita gunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, pakai Facebook, pakai YouTube, pakai alat-alat yang bisa menjangkau kepada mereka. Dan walhasil alhamdulillah kondisinya di dalam sudah seperti itu. Kita tidak senang di atas penderitaan orang lain, bukan. Naudzubillah min dzalik, jauhkan dari sifat-sifat itu. Tetapi ketika suatu golongan yang sudah dinas bahwa golongan ini sesat berdasarkan timbangan, bukan menimbang, bukan dari mantan saja, dari MUI, dari para asatid, ulama-ulama lintas golongan yang masih dalam koridor Islam, saya tidak berbicara non-muslim, tidak, sudah sepakat bahwa golongan ini adalah golongan-golongan yang bermasalah. Ditambah dengan mantan-mantan yang memberikan persaksian-persaksian, yang memberikan testimoni-testimoni, bukan hanya mantan untuk kaleng-kalengan, tapi kaleng beneran ini. Kalau kaleng-kalengan biasa, ini kaleng beneran ini. Mantan aktivis Islam Jamaah, bahasa Arab keren nih. Mantan mubalik daerah, mantan mubalik Pakubumi Pusat, mantan imam daerah, udah apanya, mantan wakil imam daerah, mantan wakil 4, wakil amir ring 1. Dan suaranya sama. Tanpa diinstruksikan suaranya sama. Tanpa ada pengendalian dari kami. Tidak ada. Besok kalau yang dibicarakan kepada nanti alurnya ini ya. Kita mengada-ngada dengan judul ini. Dengan judul piat. Dengan judul infak persenan. Dengan judul mengkafirkan ya. Biar kompak, tidak ada sama sekali. Tetapi secara dakwah sama. Karena yang dirasakan berpuluh-puluh tahun di Islam Jamaah Jokam 354 LDI ini memang yang diperjuangkan, yang dirasakan adalah seperti itu. Sehingga masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, kondisi gejolak seperti ini insyaallah biidznillah nggak lama insyaallah. Insya Allah akan terjadi hijrah-hijrah secara perlahan. Dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Mereka bisa hijrah dengan berbagai alasan. Akan menyadari akan kesesatan, kesalahan yang selama ini mereka yakini. Selama ini yang mereka kuatkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah melalui media-media sebagai wasilah mereka. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah yang menyapa mereka. Ini baru di Gading, di Kediri udah gak mulai lagi. Di kantong-kantong basis-basis sesepuh-sesepuh. Di Lamongan, wah sejak dulu. Lamongan itu dari dulu tidak mau pemangkulan-pemangkulan baru itu tidak mau. Bahkan mereka mengklaim termasuk menjaga kemurnian itu Lamongan, dianggap pusatnya ulama katanya. Padahal saya nggak merasa itu. Pusatnya ulama Islam Jamaah Jokam, merasa lebih lama, merasa dulu Bahru Hasan perjuangan di Lamongan. Dari dulu itu, dari sejak Pak Khalil dulu pas pulang itu termasuk orang Lamongan itu sebagian menentang. Yang muda-muda aja yang berangkat. Sansori, Mas Hilal, Mas Mahmud, udah jelas semuanya. Tinggal ini, Mas Rusdi, Mas Gunawan, Mas Rifai, Nurzen juga udah hijrah, orang yang dulu wah. Mas Nurzen itu dulu orangnya wah, wanas. Tapi hijrah juga alhamdulillah. Allah lembutkan hatinya, bisa menerima kebenaran, sekarang hijrah. Yang masih di dalam Mas Gunawan, Mas
Rusdi teman saya asrama, Gunawan guru pondok, Rifai dan teman-teman yang lain. Siapa Mas Ali Rosyidi yang dalam ya, Ali Rosyidi, kemudian yang termasuk ulama-ulama lah, yang dianggap ulama-ulama saya pandang yang termasuk dianggap ulama-ulama itu. Kemudian siapa itu Mas Nur Huda ya, Mas Khairul Huda yang dianggap ulama-ulamanya di Lamongan. Itu yang masih di dalam. Padahal waktu itu orang-orang ini dekat sekali dengan para masyayikh. Dekat sekali. Tetapi ketika terjadi sebuah apa yang terjadi tahun 2019, akhirnya seperti disaring. Yang mengikuti ilmu, yang membuka wawasan, yang menerima hak dari sebuah ilmu, akhirnya ikut hijrah. Sementara orang yang taqlidul a'ma di antara mereka kita ini, ya sudah melupakan kita, wis lali. Wis gak melu wis. Manut Bapak Imam. Wis mati urip pokoke manut Bapak Imam. Rasanya taat loyal kepada Bapak Imam. Akhirnya dalil-dalil yang comot-comotan itu dipakai semuanya. Dengan bahasanya, saya ilmu Bapak Imam sengesahni. Bulat, padahal saya tahu itu. Insya Allah hatinya sedikit banyak dia sebenarnya mau menerima. Tetapi lagi-lagi fasilitas, kondisi, keadaan, kenyamanan, ya, nggak mau ada goncangan, nggak mau ada rintangan, nggak mau ada situasi yang membuat mereka kehidupannya sehari diusik, ya sudah. Dia menyingkir, bahkan bukan hanya menyingkir, dia juga menjadi orang-orang yang sebagai menentang dan melawan teman-temannya yang sudah hijrah. Apakah kita takut? Tidak. Apakah teman-temannya yang dulu kemudian hijrah keluar kemudian nggak berani menyampaikan? Tidak. Justru kita malah los, tapi tidak pakai dol ya, los menyampaikan tanpa tudungan aling-aling. Ya. Tanpa teteng aling-aling, tanpa tutup menutup, buka semuanya. Kita lihat aja saudaraku semua, masyarakat muslimin hafizhakumullah taala, gejolak demi gejolak, perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat para ulama muda yang ada di dalam Islam Jamaah. Kita kawal, kita lihat, dan kita lihat hasilnya. Kita tidak mengusik, tidak. Sebelum mereka tampil seperti itu, sebelum mereka berdakwah, kita sudah dakwah. Jadi kalau kita dikatakan, kok awal usil, bukan usil, sebelum mereka itu dakwah. Saya ingat betul, saya belum pernah diajar oleh 3-4 orang atau 5 orang itu, belum. Kita keluar baru mereka pulang, lalu dia di off 2 tahun. Ya deh. Kan wis anu yo sino Mekah kon mulai ae, kan gitu kan. Suaranya siapa itu? Abah Sultan Aulia kan seperti itu. Setelah ngomong-ngomong naudzubillah min dzalik, ngomong-ngomong jelek-jelek itu kan terus wis nang Mekah kon mulai ae. Barulah kita keluar, lalu mereka disuruh pulang. Dan kita sudah gencar untuk dakwah di media. Jadi kalau dikatakan ngapain sih Ribat Akli Salim dan teman-temannya itu? Pola kok ngurusi wong LDI, wong Jokam 354. Bukan, kita sudah gerak dari itu. Ya. Yang semuanya akan kita lihat mencoreng wajahnya sendiri, menjilat ludah sendiri, anti madhab. Sekarang yang disampaikan madhab-madhab semua. Anti ulama-ulama yang asing-asing. Sopo itu? Ibnu Qayyim sopo itu? Ya. Apa Ibnu Qayyim ora kenal Ghazali, sopo itu Ghazali? Sopo kuwi Azhar Nuji, sopo kuwi? Sekarang sudah menjadi latah kayaknya sih, bukannya latah sih. Mulai sedikit para ulama-ulama muda mengarahkan ke situ. Tapi tidak segampang itu Ferguson. Siapa yang nanti yang kuat di antara mereka? Apakah mereka akan bisa merubah mindset pandangan jamaahnya untuk lebih baik paradigma baru, atau mereka harus
tertendang atau keluar terpental. Kita lihat saja. Namun apapun yang terjadi, kita tetap husnudzon billah. Setidaknya kalau mereka misalnya bisa memberikan ilmu pencerahan seperti itu, minimal membuat peningkatan jamaah lebih paham tentang apa itu Islam. Karena insya Allah bismillah mereka pun kalau memang berangkatnya ingin memperbaiki, lama-lama juga tidak kuat. Karena amanah ilmu. Sementara kalau amanah itu lawan katanya khianat. Kalau nggak menyampaikan berarti khianat ilmu, khianatul ilmi. Nah, khianat ilmu berarti tahu sendiri ancamannya lebih besar. Khianat ilmu. Walaupun bagi teman-teman mubalik di pelosok-pelosok, terutama mubalik daerah, masih menjadikan mereka sebagai rujukan pembenaran bahwasanya jamaah yang ini kenyataannya ke ulama papat yo membenarkan. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Membenarkan dalam bab apa? Kalau nggak percaya antum tanya aja satu persatu. Bagaimana posisi jamaah? Bagaimana mengkafirkan? Pasti jawabannya ngambang. Dan itu sudah saya lakukan dulu ketika saya di sidang. Waktu itu. Tapi hasilnya tetap dikeluarkan. Karena dianggap jawabannya ngambang. Ketika saya ditanya di sidang 11 orang itu. Sudah sambil bawa surat katanya dari Bapak Imam. Karena yang datang di sini itu 3 orang pusat. Lalu saya ditanya memastikan beliau-beliau itu 11 orang itu sambil bawa surat. Sudah dibacakan lalu ditanya, Mas Ikhwan, niki saking pusat pernyataan niki. Saat niki aslinya pripun Mas? Sudah dibacakan itu aslinya pripun. Menurut jenengan selain jamaah lebu swarga napa mboten? Saya katakan, selama tidak melakukan kesyirikan, kita tidak bisa menjamin dia masuk neraka. Kan pinak bahasa saya. Tidak bisa memastikan mereka tidak masuk neraka. Karepku sih bahasa kamuflase. Masih minta dikerucutkan lagi. Ora wong jopo-jopo mlebu neraka enggak. Nah nglakoni syirik napa mboten, nek nglakoni syirik mlebu neraka. Ya pun berarti pun jelas. Berarti jelas dah. Tuh. Karena saya sudah dibacakan itu masalahnya. Sudah dibaca di hadapan 11 orang. Saya di sidang itu sampai 1 lembar itu dibaca. Tanda tangannya ditunjukkan ke saya, katanya dari pusat, penerobos pusat. Memang saya tanya kepada penerobos yang bunglon saat itu, memang ada orang pusat 3 orang yang membacakan itu. Itu awal-awal dulu sebelum kemudian maklumat diserahkan masing-masing daerah. Dulu dari pusat. Saya, Mas Teguh, Surabaya itu dari pusat juga. Mas Teguh sampai dari atas kemudian di stop, tidak boleh naik saat daerahan. Katanya saat saya dulu waktu daerahan, waktu mau naik daerah terakhir itu juga mau dihadang. Tapi imam daerah saya waktu itu menghalangi. Dan nanti kita aja di rumah aja Pak nanti. Nanti tim pusat biar terjun. Karena saya waktu itu dianggap di daerah itu tidak mencurigakan. Fine aja. Daerah saya sangat senang atas peningkatan keilmuan. Termasuk imam daerahnya juga. Namun dari pusat dipantau ternyata. Katanya seperti itu. Agama kok pantau-pantauan. Agama kok jasus. Agama kok curiga-curigaan. Ya. Seharusnya kan seneng tuh. Melihat pemuda, melihat orang-orang generasinya yang memperbaiki. Seharusnya kan seneng, gembira atas perbaikan-perbaikan itu. Bukan kok dipantau, dicurigai. Bahaya. Ya memang kalau kata kita florkan, memang nantinya pada akhirnya saya berpikir itu. Nanti kalau diflorkan bener, ya akhirnya kefahaman jamaah asobianya akan menipis dan akan bahkan sampai luntur. Nah ketika asobiyah taklidul a'ma atau golongan asobiyah itu sudah mulai menipis, ya tentunya tidak loyal. Tentunya diperintahkan untuk fulus, ya sudah akhirnya tidak keluar seperti saat ini. Jadi yang ditakutkan itu bukan apa-apa. Yang ditakutkan adalah setoran-setoran pusat, setoran-setoran uang itu yang kemudian akan hilang jika jamaahnya tidak
dididik untuk asabiyah, untuk takfir, untuk taat mutlak kepada sang imam. Oke, demikianlah saudara semuanya. Ambil santai ya, santai di kantor. Kebetulan hari Kamis saya nggak ada jadwal, guru-guru yang ngajar. Ya, saya santai di kantor Pondok PPTQ Himalaya. Ya, pondok pesantren didirikan oleh sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, masih berbasis gratis. Tafadhol yang mau sedekah bisa di sini. Ini gratis ya, sudah punya murid insya Allah. Ini sudah 50-an. SMA Putri ya. Pondok yang berbasis masyarakatnya. Monggo yang ingin menyalurkan jariahnya teman-teman, sahabat-sahabat bisa di konfirmasi di sini ya. Itu untuk jariah penjandan ini termasuk teman-teman yang penonton Ribet Akhir Salim banyak. Untuk apa Tat? Untuk pengembangan, untuk operasional, untuk lain-lainnya insya Allah, dan siap untuk menjadikan generasi-generasi yang generasi unggulan Pondok Tahfidzul Quran program 3 tahun, dan tempatnya yang paling asik di Komplek Islam Jamaah LDII, dan yang menjadi pemimpin adalah mantan mubalik daerah di LDII itu. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.